Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alifa masajida alifahullah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kasih sayangnya, cintanya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dengan satu usaha yang besar, usaha yang dulu dibuat oleh para nabi, para rasul, orang-orang yang maksum, orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Namun kerja yang besar, amal yang besar ini Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Padahal kalau kita mau lihat keadaan kita ini serba lemah, amal kita lemah, dakwah kita lemah, iman kita juga masih nggak karu-karuan, banyak sekali kelemahan, kecacatan dalam diri kita. Namun karena Allah sayang kepada kita, karena Allah Ta'ala cinta kepada kita, sehingga walaupun dengan kelemahan kita, Allah Ta'ala hadiahkan kerja ini kepada diri kita. Mungkin satu nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Hadirin sekalian, Maulana Ilyas Rahmatul Alaih beliau sampaikan, kerja dakwah dan tabligh di awal abad ini adalah seperti intan berlian yang begitu mahal, kata beliau. Jadi jemaah sekalian, begitu mahalnya ini intan berlian, sehingga tidak setiap orang punya. Biasanya barang semakin mahal harganya, tidak setiap orang mampu beli, tidak setiap orang bisa memiliki. Mungkin dalam satu desa mungkin hanya satu orang saja yang bisa beli barang yang begitu mahal. Dalam satu kecamatan mungkin hanya beberapa gelintir orang saja. Dalam satu kabupaten hanya sekian puluh orang saja. Semakin mahal suatu barang, maka tidak setiap orang memilikinya. Begitupun hadirin sekalian, kerja dakwah dan tabligh, kerja yang besar, kerja yang agung. Sehingga begitu besar ini amal jemaah sekalian, sehingga tidak setiap orang Islam bisa buat perkara ini. Hanya orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, yang Allah Ta'ala berikan dia kekuatan untuk buat kerja ini. Yang kita sama-sama saksikan dalam satu lingkup kota Tegal saja, sekintir orang saja yang buat amal dakwah. Dalam satu desa mungkin hanya satu orang karkun saja mungkin. Kenapa? Karena ini amal yang besar, sehingga tidak setiap orang bisa buat perkara ini. Hanya orang-orang yang ditolong Allah Ta'ala. Satu di antaranya kita jemaah sekalian. Kita patut syukur kepada Allah Ta'ala. Apa wujud syukurnya hadirin sekalian? Sebagaimana ahli dunia ini memahami bahwa nikmat kesehatan adalah nikmat yang mahal, sehingga ketika kesehatannya terganggu, dia akan rela jual apa saja. Jual mobilnya, jual sawahnya, jual rumahnya. Demi apa? Kesehatannya terganggu kembali stabil, kan begitu. Itu ahli dunia menyikapi nikmat sehat, nikmat yang mahal. Maka jemaah sekalian, seharusnya seorang dai memahami bahwa kerja dakwah ini kerja yang nikmat yang besar, nikmat yang mahal. Sebagaimana orang ahli dunia menyikapi nikmat kesehatan, nikmat yang mahal. Ketika dakwanya mulai lemah, maka dia akan rela jual apa saja. Ketika takasa mulai melemah, ketika amal mulai lemah, ketika iman mulai lemah, dia akan rela jual apa saja. Yang penting imannya kembali stabil, imannya kembali kuat lagi. Ini jemaah sekalian, seharusnya seorang dai menyikapi cara mensyukuri daripada nikmat dakwah dan tabligh, nikmat yang besar, nikmat yang mahal. Dia akan rela korban apa saja, yang penting tetap istiqamah dalam kerja dakwah. Begitu.
Salah Pak ya? Ya sekalian. Maka hadirnya mulia, Masya Allah. Kerja dakwah ini ulama katakan terdiri dari dua amal, yaitu amal intikoli dan amal makomi. Dikatakan dakwah Nabi bila dua perkara ini dihidupkan, amal intikoli dan amal makomi. Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi beliau sampaikan datangnya hidayah dengan dua perkara, yaitu hijrah dan nusroh. Kalau tidak intikoli, makomi. Ketika dua perkara ini dibuat oleh umat, maka umat ini akan Allah Ta'ala jadikan aswabidah ke seluruh alam. Hadirin sekalian, ulama-ulama kita mengumpamakan antara kerja makomi dan kerja intikoli sebagaimana uang, dua sisi mata uang. Kedua sisi mata uangnya harus ada gambarnya. Kalau seumpama ada uang, satunya polos, satunya ada bergambar, maka ketika digunakan tidak laku Pak. Uang ini akan bisa digunakan ketika apa? Ketika dua sisinya ada gambar. Mungkin yang satu gambarnya Presiden Soeharto, satunya lagi gambar apalah begitu, sesuai yang dicetak oleh negara. Ketika uang ini yang wujud gambarnya hanya sebelahnya saja, satunya ini polos, maka uang ini tidak bisa digunakan untuk membeli sesuatu. Begitu pun jamaah sekalian, kerja dakwah ini sebagaimana nilai dua sisi gambar dalam uang, mata uang hadirin sekalian. Antara intikoli dan makomi harus ada. Ketika makomi saja dibuat, maka jamaah sekalian, maka ini belum dikatakan dai. Begitupun ketika hanya makomi saja dibuat, ini pun belum saja dikatakan seorang dai. Seseorang dikatakan dai ketika apa? Ketika amal makomi dan amal intikoli hidup dalam dirinya. Sehingga ada satu perumpamaan pula jamaah sekalian, sebagaimana orang ini dikatakan hidup ketika apa? Ketika dia mengeluarkan udara dan memasukkan udara. Begitu. Seumpama seseorang ini memasukkan udara saja nggak ngeluarin, mati Pak, binasa. Begitu jamaah sekalian, seorang manusia dia hanya mengeluarkan udara saja tanpa memasukkannya, ini pun akan celaka. Begitu dai dirinya mulia, dikatakan dai ketika apa? Ketika amal makomi dan amal intikoli hidup hadirnya mulia. Macam sekalian dirahmati Ta'ala, maka kita akan bersama-sama bermudzakarah, saling ingat mengingatkan kepentingan amal makomi dibuat. Karena dua perkara ini saling berkaitan. Ketika amal makominya hidup dengan bagus, hidup dengan sempurna, nanti akan mudah dia untuk keluar intikoli. Begitu macam sekarang ketika dia keluar intikoli dengan tertib, dengan sungguh-sungguh, maka ketika dia pulang dia akan mudah hidupkan makomi. Jadi dua perkara ini saling berkaitan hadirnya mulia. Kalau makominya hidup, insya Allah mudah intikoli. Kita ke intikolinya tertib, mudah hidup makomi. Begitu. Macam sekalian dirahmati Ta'ala, apa amal intikoli? Amal intikoli adalah amal hijrah, keluar di jalan Allah Ta'ala 40 hari. Ini amal intikoli. Kalau amal makomi apa? Amal makomi adalah amal yang dibuat di tempat dia tinggal bersama ahli kampungnya dan ahli keluarganya. Macam sekalian dirahmati Allah, kita akan sama-sama bermudzakarah. Ini penting Pak, amal makomi. Sehingga saya pernah satu dengar dalam musyawarah Jawa Tengah. Kelak pada hari kiamat akan ada orang dibangkitkan dalam keadaan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, siapakah mereka yang dibangkitkan dalam keadaan tak punya tangan, tak punya kaki? Maka Rasulullah katakan, mereka adalah orang yang buat dakwah di mana-mana, tapi tak pernah buat dakwah di kampungnya sendiri. Di kampung orang lain dia masyhur orang soleh, orang yang baik, tapi di kampungnya sendiri dia tidak pernah berpikir untuk memikirkan orang-orang di sekitarnya. Maka orang semacam ini nanti ketika hari kiamat dia akan bangkit dalam keadaan kaki dan tangannya buntung. Itu penting hadirin sekalian. Amal makomi perlu dibuat hadirnya mulia. Dan amal makomi jamaah sekalian sarana untuk mempertahankan iman kita. Kalau seseorang yang keluar di jalan Allah Ta'ala, imannya meningkat. Sampai dikatakan seakan-akan berjalan di langit hadirnya mulia. Tapi ketika dia pulang, maka untuk menstabilkan, untuk menjaga imannya adalah dengan amal makomi.
Kalau orang ini keluar di jalan Allah Ta'ala 4 bulan, kemudian dia pulang tidak buat makomi, maka iman yang dia usahakan ketika intikali akan habis ketika dia pulang makomi tidak buat amal makomi. Jadi makomi itu sarana untuk menjaga imannya supaya terjaga. Sebagaimana ada satu mobil, dia berjalan menaiki daripada tanjakan, di tengah tanjakan mobilnya ini berhenti karena keperluan, maka supaya mobil ini nggak turun, nggak merosot, maka perlu ganjel, Pak. Nah, supaya mobil ini tetap dalam keadaan aman. Begitu pun jamaah sekalian, Karkun pulang 4 bulan, imannya meningkat, masya Allah, seakan-akan surga dan neraka nampak dalam pandangannya. Kemudian ketika dia pulang, terjun dengan aktivitasnya, kerjaannya, keluarganya, maka perlu ada ganjel supaya imannya stabil, terjaga. Apa ganjelnya? Amal makomnya tadi. Maka perlu kita buat. Insya Allah ya, perlu buat. Insya Allah kalau kita amal makomnya cantik, insya Allah akan mudah keluar di jalan Allah Ta'ala, mudah keluar negeri jauh, mudah keluar ke IPB. Dan ini terbukti, Pak, negara-negara India, Pakistan, Bangladesh, secara ekonomi mereka jauh di bawah kita, Pak. Orang negara-negara miskin, tapi paspor-paspor mereka sudah melalang buana ke seluruh dunia. Kemarin ada jamaah masturah ke tempat saya, jamaah Bangladesh. Kemarin baru ngubungin WA ke saya, Mas, saya lagi keluar di Maladewa, masturah lagi. Dalam rentang 1 tahun bisa keluar negeri jauh lagi dengan masturahnya, Pak. Bayangin. Padahal mereka secara kehidupannya hanya sebagai imam masjid saja. Ada sebagian di antara mereka yang imam masjid, habis soft, keluar di jalan Allah Ta'ala. Sebelumnya dia kirim saya video lagi umroh dengan saudara-saudaranya. Rentan waktu 1 tahun bisa keliling dunia hadirnya sekalian. Dengan apa? Dengan cantiknya amal makomi. Bukan karena dunia, bukan karena uang, Pak. Seseorang keluar di jalan Allah bukan karena kemampuan ekonominya, bukan, tapi karena amal makominya yang cantik. Sehingga dengan cantiknya amal makomi dia bisa keluar kemana-mana. Sebagaimana buah yang jemaah sekalian, jeruk California kan, karena mutunya bagus di tempat dia tumbuh, maka bisa diekspor kemana-mana. Begitupun jemaah sekalian, dai kalau makominya bagus, insya Allah nanti akan mudah keluar 4 bulan, mudah ke IPB, mudah haji, mudah sambut takasa-takasa dunia. Ketika apa? Landasan makominya betul. Nah, ini jemaah sekalian, kenapa hari ini dai susah keluar 40 hari, susah keluar 4 bulan? Karena amal makominya lemah. Nah, insya Allah ya, kita sama-sama belajar. Makom ini penting, Pak. Dan makom ini sarana menggugurkan kewajiban kita dakwah dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, karena kita pun selain kita bertanggung jawab memikirkan orang seluruh dunia, yang terpenting adalah orang-orang di sekitar kita ini, yang nantinya mereka akan menuntut kita kalau kita tidak pikirkan mereka, kalau tidak kita usahakan mereka. Maka wujud usaha atas mereka-mereka yang dekat dengan kita adalah dengan amal makomi tadi. Dengan amal makomi kita akan menggugurkan kewajiban kita untuk mendakwakan agama kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, maka penting, salah ya. Dan makomi ini terdiri dari 3 amalan. Yang pertama adalah amalan harian. Amalan harian diantaranya ada musyawarah harian, taklim harian, silaturahim harian, amal harian. Yang kedua, amal mingguan. Apa amal mingguan? Amal jaulah 1 dan jaulah 2. Kemudian ada yang ketiga, amal bulanan, yaitu nisab 3 hari setiap bulan. Hadirin sekalian, ini saling berkaitan. Ketika amal harian dijaga, disempurnakan, nanti dia akan mudah untuk mengamalkan amal mingguan. Ketika amal mingguannya ini dijaga, nanti dia akan mudah untuk buat amalan bulanan. Sebagaimana jam hadirnya mulia, bergeraknya jam ketika apa? Menitnya mau bergerak. Bergeraknya menit ketika apa? Ketika detiknya mau bergerak. Ketika detiknya mau bergerak, nanti akan menggerakkan menit. Ketika menitnya bergerak, maka akan menggerakkan jam. Begitupun hadirin sekalian, kalau amal harian dihidupkan dengan sungguh-sungguh, disempurnakan, nanti insya Allah jawabannya akan mudah.
Jika jualannya mudah, nanti insya Allah 3 hari setiap bulannya mudah. Kenapa hari ini orang karkun kamu susah untuk keluar 3 hari setiap bulan? Karena amal makomi hariannya lemah. Maka penting jemaah sekalian. Selamat ya. Maka ketika kita buat amal makomi, kita buat dengan senang hati, Pak. Ini penting. Perasaan senang. Jangan jadikan beban, jangan jadikan kita jalankan dengan hati yang sukar, jangan. Kita jalankan dengan senang hati. Masya Allah. Sebagaimana seorang petani, kerja tani sebenarnya rekasa, Pak. Panas kepanasan, hujan kehujanan, tapi dia begitu asiknya, tidak pernah ngeluh, datang setiap hari ke sawah, padahal begitu panas keadaannya, begitu capek. Kenapa? Karena seorang petani datang ke sawah dengan senang hati, sehingga capeknya tidak terasa dia rasakan. Begitu misalkan dai ini buat amal makomi dengan senang hati. Selamat ya, ini penting. Maka modal utama ini kata ulama kita, modal utama untuk amal makomi jalan di mahala-mahala kita adalah meluruskan sikap hati kita. Apa sikap hati yang perlu kita luruskan? Kita tanamkan dalam hati kita, maka kita tanamkan sikap hati dalam diri kita bahwa dakwah ini adalah kepentingan saya, hajat saya, begitu Pak. Kalau setiap dai sudah menjadikan dakwah menjadi hajatnya, maka insya Allah dakwah akan berkembang di setiap tempat, di setiap muahalah. Perkara orang lain mau jaulah 2, jaulah 1, hidup atau enggak urusan mereka. Ini kepentingan saya. Mereka mau buat taklim atau enggak urusan mereka. Yang penting ini buat saya. Kepentingannya untuk iman saya, kepentingan untuk akhirat saya, begitu Pak. Sehingga keadaan-keadaan di sekitar tidak mempengaruhi dirinya. Ketika apa? Ketika seorang dai menjadikan dakwah menjadi satu hajatnya, menjadi satu kepentingannya. Begitu. Ini penting modal utama, Pak. Menentukan sikap bahwa dakwah adalah kepentingan saya. Amal makomi adalah kebutuhan saya, hajat saya. Sehingga apa setan dengan orang lain mau hidup atau enggak urusan mereka. Yang penting saya harus hidup. Kalau saya nggak hidupkan amal makomi, iman saya akan terancam. Akhirat keluarga saya akan terancam. Begitu. Ini modal utama. Insyaallah ya. Dan setelah itu kita buat dari hal-hal yang mudah dulu, Pak. Jangan dibikin susah. Buat hal yang mudah. Taklim rumah kan mudah, Pak. Nggak harus kita izin dengan RT, kan? Rumah-rumah kita, kamar-kamar kita kan begitu. Buat taklim rumah dulu, nggak apa-apa. Istiqomah dengan niat kita akan melangkah untuk menyempurnakan amal-amal yang lain, menghidupkan amal-amalnya. Jadi amal makomi modal utamanya adalah pertama tadi menentukan sikap hati bahwa dakwah adalah hajat saya, kepentingan saya. Yang kedua dibuat dari hal-hal yang mudah dulu, Pak. Taklim rumah. Setelah taklim rumah hidup, kita tambah lagi taklim masjid, begitu. Taklim masjid hidup, kita tambah musyawarah harian. Ini penting. Hadirin sekalian, taklim ini satu perkara yang penting perlu kita hidupkan. Orang yang tidak hidupkan taklim di rumahnya berarti dia tidak pernah prihatin dengan keadaan agama keluarganya. Masa bodoh keluarga saya mau masuk neraka atau surga, urusan mereka. Begitu, Pak. Orang yang tidak hidupkan taklim di rumah berarti dia tidak pernah masa bodoh dengan keadaan akhirat anak-anaknya. Masa bodoh dengan akhirat istrinya. Masa bodoh nemen lah anaknya lebih neraka surga urusannya kayak. Begitu, Pak. Ini tandanya orangnya masa bodoh dengan keluarga tidak hidup taklim rumah. Maka hidupkan, salah ya? Hidupkan. Kalau memang keluarga kita belum siap, kita buat sendiri. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, Allah telah akan gerakan keluarga kita untuk mau duduk bersama kita. Dan nanti meningkat taklim masjid. Taklim masjid kalau bisa kita, kalau sudah langkah awalnya mungkin kita pendekatan dengan Pak Imam, TKM. Setelah dirasa sudah dekat sama kita akrab, kita lobby untuk bisa taklim masjid. Seumpama kita lobby belum bisa, kita buat sendiri, Pak. Taklim di bawah beduk nggak apa-apa. Di pelataran juga nggak apa-apa. Insya Allah kalau kita buat sungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan datangkan teman untuk menemani kita taklim. Saya kemarin keluar dengan orang Papua, Pak. Namanya Haji Amir, orang lama di Papua. Keluar ke Filipina kemarin. Beliau cerita. Dulu awal-awal buat dakwah di kampungnya. Taklim rumah dengan topi, Pak.
Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan husnudon yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh. Sekarang alhamdulillah dimulai hidup 5 amal. Dari satu orang yang tadinya taklim dengan peci, Pak. Nanti begitu kita buat untuk kita kok. Taklim untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk kita. Kepentingannya untuk diri kita, untuk kesantapan rohani kita, Pak. Supaya rohani kita nggak lapar. Kita jasad saja, Pak. Kalau nggak makan satu kali dua kali merasa lemes, merasa lapar, kan begitu. Begitupun dengan rohani. Kalau rohani tidak pernah kita isi dengan hadis-hadis, ayat-ayat Quran, maka rohani kita akan lemah, rohani kita akan lapar. Sehingga ketika rohani mulai lapar, mulai lemah, maka amal akan jadi lemah, Pak. Maka penting dihidupkan, walaupun kita buat sendiri. Syukur-syukur bisa dengan jamaah masjid. Kalau tidak, kita buat sendiri. Nah, kepentingannya adalah diri kita sendiri. Menjamaah sekalian, kalau sudah hidupkan, nah kita mungkin taklim rumah, taklim masjid dewekan terus ya, nyukur dulu kan salah. Maka usahanya 2,5 jam. Nah, 2,5 adalah sarana untuk mencari teman kita, hidupkan amal makomi di musala kita. Usahanya dengan 2,5 jam. Dengan 2,5 jam ke rumah-rumah. Kalau belum berani kita secara umumiat datang kepada orang yang dirasa sudah sambung dengan kita. Mesti dalam satu kampung adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang akrab, Pak. Itulah yang kita awali untuk hidupkan 2,5 jam. Datang kepada teman sekolah kita, teman ngobrol kita, teman kerja kita. Insya Allah, kalau kita dimulai dari hal-hal yang seperti yang penting kita ada niatan untuk mau buat, Allah akan berikan jalan, Pak. Gitu. Jadi 2,5 jam arah pembicaraannya sudah diarahkan kemarin, 6 sifat, kisaran 6 sifat. Dan taskilnya pun dengan tahapan-tahapan. Datang kepada orang yang belum ke masjid, taskilnya apa? Taskilnya untuk datang ke masjid. Datang kepada orang yang sudah ahli masjid, taskilnya apa? Taskil untuk duduk dalam taklim muhalah kita, taklim masjid kita. Gitu, ada tahapan-tahapannya. Dan 2,5 jam kepada orang-orang yang sudah duduk di taklim masjid bersama kita adalah arahnya keluar 3 hari, sehingga ada arahan, ada tahapan-tahapannya. Kemarin saya tampil muzakarah di Anjal waktu bayan wabsi, tahapannya seperti itu. Datang kepada orang yang belum pernah ke masjid, taskilnya ke masjid. Datang kepada orang yang sudah ahli masjid, taskilnya untuk duduk di taklim bersama kita. 2,5 jam kepada orang yang sudah duduk taklim bersama kita adalah untuk keluar 3 hari. Begitu, Pak. Salah ya, tahapan-tahapan. Dibuat dari hal-hal yang mudah dulu, Pak. Kalau kita mungkin secara buat silaturahim harian langsung kepada secara umumnya kita belum berani, datang kepada orang yang sudah kita kenal, kepada yang sudah akrab dengan kita. Mungkin saudara kita, mungkin sepupu lah, nggak apa-apa, atau ponakan, nggak apa-apa. Yang penting kita mau gerak dulu. Insya Allah kalau kita istiqomah akan gerak, nanti perlahan-lahan Allah Ta'ala akan bimbing kita untuk buat kerja dengan sesuai dengan arahan. Yang penting kita mau bergerak dulu, ini, Pak, yang penting. Jangan pikirkan sesuatu yang rumit-rumit, yang susah-susah, Pak. Nanti nggak jalan-jalan. Buat dari sesuatu yang kita anggap mudah, Pak. Begitu. Selama ya. Nah, kemudian musyawarah harian juga perlu kita buat, pikirkan. Orang-orang yang belum ke masjid kita pikirkan untuk datang ke masjid. Orang sudah karun-karun yang sudah hari ini di mahala kita belum aktif, yang sudah nggak sambung, kita pikirkan supaya mereka terlibat dalam amal maqam. Ini dimulai dari fikir harian, musyawarah harian. Menjamaah sekalian, ada amal mingguan. Amal mingguannya apa saja? Jaulah 1 dan jaulah 2. Jaulah 1 dibuat dengan senang hati, sebagaimana seorang menyambut datangnya hari raya. Anak kecil kalau menyambut hari raya ini begitu gembira, Pak, senang. Karena apa? Dia akan pakai baju baru, dapat hadiah, dapat macam-macam lah, makan enak dan sebagainya. Maka seorang dai menyambut datangnya jaulah 1 dengan riang gembira, dengan senang hati. Saya pengalaman sendiri, Pak, Masya Allah. Saya pernah makomit di satu muhalah sendirian. Bisa membawa 7 orang ahli masjid ikut jaulah 1, Pak. Saya sendirian karkunya. Caranya gimana? Setiap kali saya datang malam jaulah 1, saya kirisnya agak dikencengin, nggak seperti hari-hari biasa. Dikencengin. Setelah dikencengin, setelah itu nanti menjelang maghrib saya keliling dulu kepada orang yang dekat dengan saya, Pak, untuk saya taskil supaya mereka maghrib jangan pulang, ikut silaturahim.
Nah dari usuli-usuli inilah alhamdulillah saya pernah jaulah satu orang karkun membawa 6 orang ahli masjid biasa Pak. Masalahnya yang beberapa orang sudah ikut yang terlibat dalam jaulah satu tadi sudah ada yang keluar 3 hari, walaupun sampai sekarang ada sebagian banyak belum ada yang aktif. Yang penting mereka sudah merasakan keluar. Itu Pak. Jadi kalau kita datang jaulah hati, resonya dikencengin Pak. Nggak seperti hari-hari biasa dikencengin. Kemudian kita buat usuli-usuli sebelum ba'da maghrib. Sebelum maghrib kita usuli-usuli ke rumah-rumah yang sudah akrab dengan kita supaya mereka mau menemani kita dari insya Allah dari sekian banyak orang yang kita usuli 1 atau 2 nanti akan ada yang mau untuk menemani kita. Insya Allah. Kalau kita usuli 5 orang insya Allah 1 atau 2 akan ada orang yang ikut dengan kita. Gitu Pak. Yang penting kita gerak. Jadi asas kerja dakwah ini adalah gerak, yang penting gerak. Nanti yang datang hidayah adalah keputusannya Allah Ta'ala. Yang penting kita mau gerak dulu, gerak. Begitu dengan jaulah 2 kita pikirkan mahala-mahala yang belum hidup makomi, kita bantu mereka dengan jaulah 2 kita. Nah, kita pikir mungkin ada mahala ini dia takarko cuma belum berani hidup taklim rumah, taklim masjid. Kita datang ke sana, bantu dia untuk hidupkan taklim masjid. Ada satu mahala yang taklimnya sudah hidup tapi belum hidup jaulah 2 ataupun belum hidup 2,5 jam, kita datang ke sana untuk bantu 2,5 jam di sana. Alhamdulillah sekarang ini saya praktek di mahalanya Mas Wahyudi. Alhamdulillah ini sudah tahap mau dilepas. Tadinya belum hidup tak jaulah 1 Pak. Kami bantu sekian minggu. Akhirnya saya kasih target Mas. Saya datang jaulah ke sini enggak selamanya Mas. Saya sifatnya hanya bantu untuk mengawali jenengan hidup jaulah. Makanya jenengan berpikir supaya cari teman sehingga ketika kami sudah selesai target di sini untuk jaulah 2, jenengan bisa jalan sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah mulai mau jalan. Nanti insya Allah kita pelan-pelan 1-2 kali jaulah ke depan kita akan lepas. Gitu Pak, bantu. Insya Allah kalau kita saling kerjasama nanti akan kuat dakwah kita ini. Begitu. Selama ya. Kemudian amal bulannya adalah 3 hari setiap bulan. Ini penting Pak, 3 hari setiap bulan untuk mengecas iman kita. Masalah penting. Karena hadirin sekalian 3 hari setiap bulan ini jembatan terakhir untuk meningkatkan iman kita. Nah, insya Allah kalau 3 harinya dijaga, akan Allah mudahkan untuk keluar 40 hari. Insya Allah Pak, 3 hari. Maka kita jaga 3 hari kita. Kalau belum, arahan sekarang adalah 1 muhalah sendiri Pak. Nggak boleh gabung-gabung. Minimal maksimalnya 3 muhalah maksimal. Cuman ya bahasanya kalau kita terapkan saya lihat keadaan kita di Tegal, khususnya Tegal Brebes, kalau dipaksakan begitu nggak jalan. Ya penting mau keluar lah, nggak apa-apa gabungan-gabungan, nggak apa-apa wis, yang penting mau jalan dulu. Nah, sambil bertahap mengarah kepada tertib Pak. Yang penting mau jalan dulu, semuanya keluar, setiap karkun bisa keluar 3 hari. Kalau sudah dirasa sudah kuat, setiap kita sudah komitmen keluar 3 hari, baru nanti dipecah jadi 2. Jadi 2 meningkat, pecah lagi begitu. Nah, arah kerja kita sebagaimana arahan Mas Syekh. Cuman untuk melangkah ke sana dibuat dari hal-hal yang mudah-mudah dulu. Yang penting mau keluar, mau bergerak. Nah, sambil kita berjalan di arah yang dikehendaki oleh masa kita. Begitu Pak. Masya Allah. Selama ya. Nanti kalau 3 hari dijaga, insya Allah nanti Allah Ta'ala akan mudahkan jalan rezeki kita. Allah Ta'ala akan berkahkan daripada urusan-urusan kita. Allah Ta'ala akan mudahkan keturunan kita. Ketika apa? Ketika sesuatu ini jaga nisab 3 hari. Masya Allah. Saya kemarin di Filipina Pak, 1 muhalah bisa sampai 3 kali keluar 3 harinya Pak. 1 muhalah bisa 3 jemaah setiap bulan. 1 jemaah bisa 6-7 orang. Iya. Padahal mereka hidup di komunitas minoritas Pak. Islam di Filipina cuma 5% saja. Tapi muhalah-muhalahnya masjid-masjidnya hidup, 1 masjid bisa 3 jemaah, adanya 2 jemaah, minimal 1 jemaah lah, 1 muhalah. Masya Allah. Nah ini kita belajar. Dan saya rasa, saya perhatikan Masya Allah, kehidupan karun-karun yang aktif di sana itu secara keperluannya Allah Ta'ala berkait daripada orang-orang Islam yang tidak terlibat dalam amal dakwah Pak. Wong Islam selain tablik, uripnya ngudak pasar tok Pak. Biar makan pasar baliknya jam 9 bengi Pak. Sembayangnya orang tahu apa melasi. Tapi untuk karun kau saya lihat
Dilat-dilat nang masjid, berkah dan bisa kemana-mana, kan berkah. Jadi dakwah ini untuk memberkahkan urusan kita, Pak, memberkahkan dunia kita. Bukan kita cari setelah ikut dakwah supaya dagangnya tambah laris atau sing usahane kangen tambah. Enggak. Kita hidupnya seperti orang biasa, Pak, umum. Cuman dengan kita sibukkan dengan dakwah, urusan kita akan lebih berkah. Hidup kalau sudah diberkahi, Pak, secara nominal mungkin sama, cuman kanggone kena pirang-pirang. Ini namanya berkah. Maka ada satu istilah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Nominalnya sama, tapi kebaikan-kebaikannya terkandung di dalamnya banyak daripada harta yang tidak diberkahi. Nah, dan dakwah adalah sumber daripada barokah. Maka insya Allah, Pak, ya, kita jaga betul-betul Pak 3 hari. Jangan dimundurkan, jangan dimajukan. Kalaupun mau diundurkan, kita musyawarah halaqah. Mungkin ada terbentur dengan takasa-takasa yang lain. Mungkin ketika jatuh nisab, tiba-tiba datang jamaah masturah, tiba-tiba datang takasa yang lain, baru kita musyawarahkan. Yang penting kita mundur jangan karena urusan dunia kita, tapi benar-benar murni kan ada benturan dengan takasa-takasa agama yang lain. Insya Allah kalau kita pentingkan 3 hari, Allah Ta'ala akan hantar kita ke seluruh dunia dengan kudrotnya, Pak, dengan kudrotnya, dengan pertolongannya. Bukan kita bisa keluar kemana bukan karena uang kita, Pak, bukan karena waktu kita yang kemarin jamaah masturah satu diantaranya kan ada dokternya, Pak, masturah tadi kemarin, Masya Allah, ada imam masjidnya, ada penjual, nyatanya mereka bisa. Kenapa? Itu kami betul sungguh-sungguh. Salah ya, kita sama-sama doalah mudah-mudahan Allah Ta'ala. Apa? Oh ya, ini tambahan makomi adalah makomi mingguan adalah hadir markas malam Jumat dari asar sampai isyraq. Ini penting. Sampai ada satu istilah atau satu target begini, Pak. Saking pentingnya nih, Pak, kita sibuk sekali, saking pentingnya hidup datang ke markas. Sekedar kita nginjak kaki pergi lagi itu nggak masalah, Pak. Saking pentingnya, Pak, kita sambungkan diri dengan markas sampai walaupun kita sesibuk apapun datang ke markas, walaupun sekedar sholat 2 rakaat kita pulang lagi. Begitu pentingnya. Tapi saya kira nggak ada kartunya sesibuk itulah, insya Allah nggak begitu separah itulah. Ini hanya istilah saja. Saking pentingnya, maka kita sambungkan diri dengan markas. Dakwah ini yang penting adalah sambung. Sebagaimana daun ini, Pak. Dan walaupun kelihatannya lagi, kalau masih sambung dengan ranting, lama-lama dia akan menghijau lagi, Pak. Tapi kalau walaupun daun ini sudah hijau, masih hijau, tapi sudah nggak sambung dengan ranting, akan jadi sampah, Pak. Begitupun ini, Pak. Kalau tidak mau sambung dengan markas, dengan halaqah, nanti Masya Allah akan jadi sampah. Salah ya, kita sambungkan diri kita dengan markas setiap minggu. Kalau syukur-syukur setiap minggu bisa, kalau tidak 2 minggu sekali. Yang penting jangan sampai kita jauh dari markas kita, supaya iman kita tetap tersuasana. Salah ya. Nah, setelah ini nanti akan ada targib sedikit dan doa. Kita tambah itikaf kita ya. Mudah-mudahan pengorbanan kita yang sedikit ini Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala jadikan asbab hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha